Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat Google Form yang terkonek dengan Google Classroom. Pertama, kita masuk dulu ke akun Google kita, kemudian kita membuat formulir atau membuat ujian. Syarat untuk bisa mengkoneksikan Google Form ke Classroom adalah kita harus menggunakan G Suite for Education atau akun pembelajaran Kemendikbud. Ya, setelah kita masuk ke sini, kita langsung aja buat di halaman kosong. Kemudian pertama kita harus beri judul dulu di sini. Kemudian kita mulai membuat soal. Kita buat mulai dari bagian pertama yaitu identitas. Identitas ini akan diisi oleh siswa. Kita beri pertanyaan yaitu nama dan kelas. Kemudian kita tambah bagian kedua yaitu ujian ya atau tes pilihan ganda. Bagian pertama tes pilihan ganda, kita tambah bagian kedua tes jawaban singkat atau isian. Kita tambah bagian berikutnya adalah tes uraian. Di sini kita bisa tambahkan deskripsi sesuai keperluan. Ya, setelah itu kita juga bisa menambahkan tes berikutnya, mungkin kita bisa buat tes menjodohkan. Setelah itu kita buat pertanyaan ya, kita mulai dari tes pilihan ganda. Kita buat pertanyaan, misalnya di sini kita buat pertanyaan pilihan ganda. Misal seperti itu. Kemudian untuk tes isian kita juga tambahkan pertanyaan, klik lagi tanda tambah. Karena ini isian maka jawabannya hanya singkat ya. Jawaban singkat bentuk soalnya. Kemudian uraian. Karena ini kita menggunakan kata jelaskan di awal, maka ini otomatis menjadi bentuk paragraf atau uraian ya, jawabannya menjadi panjang. Kemudian kita buat menjodohkan. Kita setting soalnya menggunakan kisi pilihan ganda ya. Misalnya ini kita buat jodohkanlah. Ya, misalnya di sini kata kerja atau to be ya, antara to be dan kita ini contoh bahasa Inggris ya, to be misalnya is, am, are, was, were. Nah, di sini kita buat juga pilihannya. Nanti anak-anak diminta untuk menjodohkan antara baris dengan kolom. Kalau kita lihat bentuk soalnya menjadi seperti ini.
Ini adalah judul awal, kemudian ini identitas, tes pilihan ganda, ada tes isian, kemudian uraian, dan yang terakhir adalah menjodohkan seperti ini. Ya, apakah SMR termasuk present, past, atau future? Ya, ini anak-anak diminta untuk memilih. Kemudian kita juga bisa ini kita tutup aja. Nah, di sini kita bisa beri jawaban ya, karena tadi belum ada jawaban. Untuk memberi jawaban kita ganti dulu formatnya menjadi kuis. Kemudian di sini karena ada uraian dan menjodohkan ya, khususnya uraian yang tidak bisa dikoreksi otomatis, kita pilih ini rilis nilainya nanti setelah kita koreksi. Ya, ini pertanyaan tak terjawab dan jawaban benar kita kosongkan jika pertanyaan ini akan kita berikan lagi di kelas lain. Tapi kalau soal ini tidak diberikan di kelas lain, maka ini bisa kita centang. Kita hilangkan centangnya agar anak-anak tidak tahu jawaban yang benar atau kuncinya. Kemudian ini kita simpan. Kita mulai beri jawaban ya. Untuk ini kita beri kunci jawaban yaitu Jakarta. Kita beri poin 1. Kemudian soal isian mata uang kita beri kunci jawaban. Kita tulis rupiah. Oke, kita beri opsi jawaban lain, mungkin ada yang menulis dengan huruf kecil atau menulis huruf besar semua. Nah, jadi ini adalah pilihan jawaban. Karena salah saja satu huruf maka ini dianggap salah. Ya, makanya nanti kita bisa koreksi manual. Kita beri nilai 2. Kita juga bisa beri masukan ya. Kita beri masukan misalnya ini kita beri terima kasih sudah menjawab. Ya, ini akan muncul setelah anak-anak menjawab. Oke. Selanjutnya tes uraian ya, kita beri kunci juga. Kita beri poin. Misalnya ini 5, kemudian kita tambahkan jawaban. Nah, kita bisa mulai bercerita ya, Indonesia merdeka melawan ya penjajah selama berapa tahun. Nah, kita bisa beri kunci jawaban ini, tapi ini hanyalah untuk sebagai patokan ya, karena nanti kita harus koreksi lagi secara manual ya, apalagi jawaban siswa ini pasti bervariasi. Kemudian menjodohkan juga kita beri kunci jawaban. SMR adalah present, was, were, past, dan will adalah future, dan masing-masing kita beri bobot nilai. Skornya adalah 1. Oke, setelah itu kita bisa cek ya, kita bisa preview di sini sambil kita kerjakan. Ya, contohnya di sini saya buat namanya yang pertama adalah praktek 1 ya, kelas 5 misalnya. Kita pilih jawabannya, yang pertama betul, yang kedua kita tulis betul juga ya, rupiah. Kemudian yang ketiga ini kita isi saja begitu dulu. Seharusnya ini paragraf ya, panjang. Kemudian ini menjodohkan, ini betul, yang ini salah misalnya. Kemudian kirim. Nanti kita akan lihat nilainya ya. Tadi karena nilainya ini kita tidak set otomatis, maka tidak ada nilai di sini. Ya, tapi di sini nilai sudah terekap. Nilainya sudah terekap ya. Kita bisa lihat per individu. Di sini nilainya adalah 4 ya, nilainya 4 dari 11 poin. Tapi di sini bisa saya koreksi untuk nilai uraian ini. Misalnya ini jawabannya sudah cukup benar ya, saya beri nilai 2. Oke, nah ini hanya betul 1, salah 2. Setelah itu kita
eh, kita bisa rilis nilai ya, rilis skornya pada yang bersangkutan. Oke, kita beri pesan ya. Kemudian kita pilih kirim dan rilis. Oke, nanti skornya ini akan muncul di email yang bersangkutan. Kita coba buka email kita ya. Kita coba buka email kita. Apakah nilai rilisnya itu muncul di sini? Kita akan lihat. Nah, ini dia, skornya sudah dirilis. Kita bisa cek. Jadi cukup praktis ya. Nah, ini dia, nilainya adalah 6 dari 11 poin yang ada. Dan ini adalah kesimpulannya ya. Ini jawaban saya nomor 1, betul. Ini juga betul ya. Oke. Ini ada tanggapannya, terima kasih sudah menjawab. Nah, ini ada jawaban, pilihan jawabannya atau opsi jawabannya ini diberitahu. Kita bisa rubah settingnya di sini ya. Kita bisa rubah settingnya di sini tentang apakah kita menggunakan email atau tidak ya. Apakah ini dibatasi hanya satu organisasi atau tidak, kita setting di sini. Oke, itu adalah untuk membuat Google Form, jadi kita bisa otomatis membuat penilaian. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikannya ini ke Google Classroom ya. Setelah kita buat ini, kemudian kita masuk dulu ke Google Classroom. Oke, kita sudah ada di Google Classroom. Ini sudah ada di bagian tugas kelas. Saya akan langsung memasukkan Google Form yang tadi terkonek dengan Google Classroom dengan cara klik buat, kemudian tambahkan tugas kuis, dan di sini bisa kita tulis judul, ya, judul sama dengan judul di kelas di form supaya tidak bingung. Oke, kemudian di sini kita bisa cari soal yang barusan tadi kita buat di Drive. Soal-soal yang sudah kita buat di form akan tersimpan di Drive, dan di sini saya akan pilih soal yang sudah pernah saya buat ya, yaitu tugas tes otomatis. Oke, saya akan pilih yang ini, kemudian sisipkan. Setelah masuk yang bagian atas ini kita bisa delete. Kemudian ini kita pilih impor nilai ya, impor nilai. Jadi kita harus milih dari drive sini. Kemudian kita pilih tugaskan, dan nanti kita bisa lihat ada tombol impor nilai. Ya, kita buka dulu di lihat tugas, dan di sini ada tombol impor nilai. Nah, kita tinggal impor saja nilainya dari peserta. Tapi syaratnya di sini peserta harus menggunakan akun pembelajaran. Dan settingan dari tes otomatis ini adalah settingan hanya untuk yang memiliki akun pembelajaran. Jadi kalau pakai akun pribadi masih belum bisa untuk saat ini, tapi mungkin nanti kalau ada perubahan program ya, ada pembaharuan software di aplikasi ini mungkin bisa. Tapi untuk saat ini masih belum bisa. Jadi kita bisa impor nilai dari sesama Google Suite atau akun pembelajaran Kemendikbud. Jadi misalnya Pak Guru atau Bu Guru menggunakan form di sekolah, anak-anaknya itu satu organisasi ya, itu namanya sama-sama misalnya guru SMA, guru SMP atau SD ya, anak-anaknya akunnya akun pembelajaran SD, SMP, SMA itu satu organisasi, itu bisa langsung diimpor saja nilainya. Nanti ketika kita pilih impor, maka di sebelah sini akan muncul nilai bagi peserta yang sudah mengerjakan. Oke, sekali lagi ini hanya bisa digunakan untuk akun pembelajaran atau G Suite for Education untuk saat ini.
Baik, terima kasih. Itu saja untuk Google Form yang terkonek dengan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diklik subscribe jika kalian suka dengan video ini. Kalian juga bisa share dan bisa menulis pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ingin berbagi tips atau ingin bertanya. Terima kasih.